Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yakobus Rasul. Ia adalah salah satu rasul dari ke-12 rasul Yesus. Ada 2 nama Yakobus. Tetapi yang hari ini kita peringati, Yakobus Rasul adalah saudara dari Rasul Yohanes. Yang keduanya adalah anak dari Zebedius. Sahabat Rema yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini dengan judul Martir Masa Kini. Sahabat Rema, ada 3 hal yang ingin saya ajak Anda untuk renungkan pada kesempatan kali ini. Kita tahu bahwa Yakobus Rasul ini dipanggil oleh Yesus ketika ia sedang bekerja di pantai bersama Yohanes. Mereka sedang mempersiapkan jala untuk melaut, lalu Yesus datang menghampiri mereka, dan mereka tergerak untuk mengikuti Yesus. Menarik untuk kita renungkan bahwa ketergerakan Yakobus dan juga para rasul yang lain merupakan suatu bentuk kesiapsediaan atau kerelaan untuk diubah, untuk dibentuk seturut kehendak Yesus, seturut kehendak Tuhan. Martir-martir masa kini yang adalah kita semua, murid-murid Yesus, adalah pribadi-pribadi yang mengikuti Yesus dan tentu ikhlas, siap sedia untuk dibentuk, untuk diubah oleh Yesus. Betul bahwa masing-masing orang mempunyai karakter, masing-masing orang mempunyai tipikal yang berbeda, kelemahan, keterbatasan. Tetapi dengan rahmat Tuhan, bantuan dari rahmat Tuhan, kita semua bisa berubah. Kita semua bisa diubah seturut rencana Tuhan. Dan yang penting dari pihak kita ialah bahwa kita mau, bersedia, dan teguh untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita renungkan ialah bahwa Yakobus menjadi rasul yang menjadi martir pertama kali. Martir pertama dalam gereja ialah Santo Stefanus, bukan? Tetapi rasul yang menjadi martir pertama ialah Yakobus. Kita ingat dalam Injil ketika ibu Yakobus dan Yohanes ini menjumpai Yesus dan mengharapkan kedudukan yang baik bagi mereka, apa jawab Yesus? Sanggupkah kalian meminum cawan yang saya minum? Dan mereka menjawab, kami sanggup. Dan itu terbukti. Yakobus menjadi rasul pertama yang meminum cawan itu, menjadi rasul pertama yang bersedia memberikan hidupnya, nyawanya untuk Yesus. Kita semua yang adalah martir pada masa kini tentu tertantang, tentu termotivasi bagaimana mewujudkan kemartiran pada masa kini. Saya mencoba untuk merumuskan dalam kalimat ini. Menjadi martir masa kini ialah mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan kemampuannya untuk Tuhan semakin diwartakan dalam hidup semua orang. Pertama-tama dalam diri kita. Salah satu contoh ialah pada bulan September yang akan datang, Paus Leon akan menobatkan
Carlo Acutis sebagai santo. Carlo Acutis ini adalah orang muda berkewarganegaraan Italia yang menggunakan kemampuannya dalam hal media sosial untuk mewartakan Ekaristi, untuk mewartakan kasih Tuhan, dan dia tidak malu bicara tentang Tuhan di zamannya. Carlo Acutis hidup pada zaman kita ini. Dalam usia muda, dia meninggal. Tetapi namanya harum dalam gereja. Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan ialah bahwa Santo Yakobus menurut tradisi mewartakan Injil sampai ke negara Spanyol. Dan ketika ia mewartakan kabar gembira Tuhan di sana, orang-orang Spanyol yang dijumpai di mana ia wartakan kabar gembira sepertinya tidak tergerak, tidak peduli. Kemana ia pergi, tidak ada yang peduli. Maka ini menimbulkan rasa frustasi, kecewa dalam dirinya. Ketika ia sedang berada di tepi danau, di tepi sungai Ebro, di Spanyol, ia melihat di atas sebuah pilar, siapa? Coba tebak. Bunda Maria. Ini menarik, karena ketika Yakobus melihat penampakan itu, Ibu Maria masih hidup dan berada di Yerusalem. Dan penampakan ini sangat dikenal sebagai Bunda Pilar, atau Nuestra Madre de Pilar, mereka menyebutnya. Apa yang mau saya katakan? Ketika Maria menampakkan diri pada Yakobus dan kemudian memotivasi Yakobus, Yakobus seperti disuntik tenaga baru. Ia kembali bersemangat. Ia kembali menjadi pribadi yang seolah-olah baru, dengan niat, dengan tekad, dengan usaha yang serius, dan itu berbuah sampai sekarang. Maka renungan ketiga yang bisa kita renungkan ialah menjadi martir masa kini. Kita juga bisa meminta penyertaan Bunda Maria untuk senantiasa menyemangati kita, mendampingi kita, dan membantu kita dalam segala masa, dalam segala hal yang kita lewati, yang kita jalani, agar kita tetap bersemangat menjadi Rasul Yesus masa kini. Sahabat terima yang terkasih, semoga Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.